Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, apa kabar? Jumpa lagi dengan saya Mami Riwa, masih di channel Chat, channel kita bersama, channel berbagi cerita, tips, dan seputar kuliner. Pokoknya semua cerita-cerita kita, cerita TKW, hiburan-hiburan kita bareng-bareng ya, biar nggak galau. Kali ini apa ya, saya mau ngapain? Oh ya, kali ini saya mau bikin susu kental manis. Biasanya kalau di Arab itu kan susu kental manis nggak ada ya. Kadang kita suka bingung pengen susu kental manis tapi nggak ada. Terus gimana ya? Kalau beli kadang ada kadang nggak, tapi juga kan harganya mahal biasanya. Gimana kalau nggak bikin sendiri aja? Gampang loh caranya, gampang banget. Bahannya juga pasti di tempat majikan sekalian semua pasti ada. Pokoknya bahannya itu sangat gampang, bikinnya juga gampang. Kita dapat kiriman dari peternakan majikan tuh banyak susu ya, susu murni kayak gini nih, susu yang baru diperes masih seger. Jadinya daripada susu ini dibuang-buang percuma, buat apa? Kan yang minum juga jarang, lagi susu kayak begini kan cepet basi ya. Jadi kenapa kalau nggak kita bikin susu kental manis aja, daripada dibuang sayang, mendingan kita manfaatin. Oke teman-teman, mau tahu caranya? Caranya gampang sekali. Bahan-bahannya ya, di sini saya ada 2 liter, ini 1 liter segini. Ini ada 2 liter susu murni. Kalau kalian nggak ada susu murni yang diperes itu, bisa pakai susu kemasan. Yang penting susu cair ya. Saya pakai 2 gelas ini, 2 gelas gula putih dan 1 sendok teh baking powder. Udah, bahannya itu doang, gampang kan? Nah, untuk itu sekarang kita mulai aja langsung ke cara bikinnya gimana ya. Gak usah lama-lama, takutnya dikatain Mami Riwah bawel, kebanyakan omong gitu. Tapi kan iya. Langsung aja kita campur dulu di sini sebelum kita bikin ya teman-teman. Sediain wadah yang bersih, yang pastinya nggak bau. Pisau, di mana pisaunya? Lihat tuh, bisa dilihat karena saya kasih takarannya langsung di depan kamera, jadi biar kalian bisa lihat. 1, 2. Tapi kalau manisnya itu menurut selera ya, suka-suka kalian, bisa lebih dari 2, bisa kalian taruh 3 gelas nggak apa-apa, atau 4 gelas, itu mah menurut selera. Tapi kalau menurut saya begini sudah cukup. Kita buka susunya. Kalau punya susu kental manis kan enak, mau bikin kopi susu tuh kita nggak Nescafe tuh, nggak usah pakai nyari-nyari susu, merebus susu, kasih gula. Ini mah kan tinggal tuang-tuang pakai air panas, beres, hemat waktu. Lagian kalau mau makan roti tuh bosen ya pakai keju ya, pakai susu kental manis kan enak gitu. Oke teman-teman, kita tuangin pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, susunya masih segar ya teman-teman. Ingat ya teman-teman, susu sapi, jangan susu domba, apalagi susu ibu. Nanti dedeknya nyusul sama siapa? Bercanda. Yang pasti susu sapi ya. Saya takut memuncrat kalau kayak gini. Jadi biasanya di Arab itu banyak majikannya yang dapat ngambil susu di peternakan gitu kan, apalagi yang tinggalnya masih di kampung-kampung gitu kan, bisa dipakai tuh, dimanfaatin. Oke, sekarang kita panasin ya. Ini baking powdernya nanti ya, nanti kita pakai nanti kalau sudah mau selesai. Nah, apinya cukup segitu ya teman-teman.
asin. Kita gini aja, kita aduk-aduk pelan-pelan ya, soalnya ini banyak banget. Kalau ngaduknya kenceng-kenceng nanti muncrat kemana-mana. Jadi kita aduk-aduk gini terus sampai mendidih. Harus sering diaduk biar nggak gosong. Kalau gosong nanti warnanya jadi jelek, terus rasanya juga agak pahit, nggak enak. Jadi supaya hasilnya benar-benar bagus, kita cuma di sini butuh kesabaran. Tekniknya cuma teknik kesabaran aja. Jadi kalau bagi kalian yang kerja di rumah majikan, kalau mau bikin yang benar-benar punya waktu luang, yang nggak ditinggal-tinggal, nggak lama sih bikinnya, palingan 1 jam selesai. Tapi kita nggak bisa tinggal-tinggal. Yang penting sabar aja. Jadi kalian atur-atur waktu sendirilah kalau mau bikin, oke? A few inches later. Nah teman-teman, ini udah mulai berbuih tuh ya, udah bisa dilihat dia udah mulai mau mendidih. Kita aduk-aduk terus pelan-pelan begini, karena kalau nggak diaduk dia rawan gosong. Hati-hati kalau udah begini, diaduk terus, pegel ya, cuma ya harus telaten. Tapi jangan salah, hasilnya benar-benar memuaskan, dijamin gak bakalan gagal kalau emang kalian telaten. Intinya cuma satu, yaitu ketelatenan. Dimana-mana juga harus sabar ya. Kalau sabar pasti hasilnya bagus. Betul apa betul? Betul. Nggak ada pilihan soalnya. Ya betul apa betul ya betul ya. Iya harus dong. Harus nurut pokoknya. Ya kepriben dari nyongnya pegel ngaduk-ngaduk ya. Sundana naon? Naonnya Sundana? Atuh aing teh cangkel ngocek na ieu teh. Tah dikocekeun terus. Ulu-ulu menikah budahan gitu. Dan tadinya ketumpahan sabun. Tong bilang gitu. Misi pajarkeun iya ketumpahan sabun. Enggak teman-teman, biasa susu sama gula kan kalau mau mendidih pasti begini. Semua pasti yang udah biasa masak pasti tahu. Dan saat ini saya harus kecilin ya, hati-hati teman-teman. Kita ternyata kecolongan teman-teman. Tangan saya yang kiri ini ternyata nggak kuat ngangkat 2 liter. Yes. Penuhan cuy. Bismillah. Ya makanya saya bilang harus teliti ya teman-teman, harus sabar, harus telaten. Ternyata tadi ada kecelakaan. Inyongnya ngomong baik, jadi nege ngebludak susune. Nyongnya ngomong wae, ngomong nanahaon aing teu ngarti. Yang satu tengah arti mah butuh Google Translate. Tuh butuh translate, butuh nas yoga. Yoga itu bahasana naon? Gua tahu. Aduk terus, aduk terus, aduk terus Sampai mengental ya, sahabat. Aduk-aduk terus sampai mengental ya sobat. Pokoknya harus sabar, jangan sampai ditinggal-tinggal. Jadi kalau mau bikin ini kalian benar-benar harus punya waktu yang benar-benar slow, nggak ada gangguan dari manapun. Tuh kan naik lagi. Dan ternyata ini wadahnya kecil ya, 2 liter yang nggak menampung. Harus yang agak gede lagi. Ternyata yang jadi masalah pas naiknya begini, karena gula sama susu.
jadi cepet. Iya, jadi begini naiknya, apa, mendidihnya tuh dia naik. Kalau ditinggal ya udah acakan kemana-mana ini. Kayak tsunami susu. Tuh tsunaminya mau ke atas. Tsunami susu ini yang disebut tsunami susu. Tenang teman-teman. Yang penting kita telaten aja, ntar juga beres. Jadi kalian kalau mau bikin ukuran 2 liter, usahakan wadahnya yang lebih gede ya. Ini wadahnya kurang gede teman-teman. Tuh ya, lemak susunya ini udah pada ke atas tuh teman-teman tuh. Tuh bisa dilihat tuh udah mulai sedikit-sedikit mulai mental. Tuh. Karena lemaknya udah mulai pada ke atas tuh. Bagus kalau lemaknya naik ke atas daripada, jadi harus diaduk. Kalau misalkan nggak diaduk dia turun ke bawah dan jadinya malah gosong di bawah, yang di atasnya air. Kalau begini dia bagus. Kalau diaduk terus jadi dia lemak susunya naik ke atas, jadi nanti yang habis itu airnya gitu. One eternity later. Oke teman-teman, bisa dilihat tuh udah mulai mengental dia, udah warnanya udah mulai berubah ya, agak kuning-kuning gitu. Tapi bukan si kuning jago berenang ya. Maksudnya tuh gulanya udah mulai mengaramel gitu, maksudnya si gulanya. Ini warna kuning itu dari gulanya yang udah mateng. Kita aduk terus ya teman-teman, ini masih ringan. Kita kekentalannya menurut kalian ya, bebas ya mau kentalnya seberapa, tapi kalau menurut saya ini masih ringan banget. Kita aduk terus sampai sesuai dengan kental yang kita inginkan. Tapi menurut kalian kalau pengennya kentalnya cuma segini nggak apa-apa sih, tapi kalau saya belum itu sih, tuh masih enteng banget. Masih termasuk cair ya? Iya, masih termasuknya cair tuh. Kita bisa lihat ya teman-teman, tuh lihat tuh. Lihat warnanya dia udah nempel tuh. Susunya udah nempel, udah mulai pekat. Bener-bener ekstra sabar. Nggak usah khawatir ya, ini kalau dia berbuih begini nggak apa-apa, nanti kalau udah dingin dia kan hilang sendiri buihnya. Kita aduk lagi ya teman-teman, ini menurut saya sih sekitar 10 atau 15 menitan lagi lah, baru kalau saya pengennya gitu. Tuh. Belum. Supaya enak dipakai makan roti, supaya enak dicampur dengan kopi hitam, buat Nescafe juga tentunya. Mami Riweh udah bikin beberapa kali bikin susu kayak gini, rasanya endus banget. Kopi hitam dicampur susu, mantap. Gak pakai gula lagi, pas. Pahit sama kopinya sama susunya pas banget. Oke teman-teman, saya rasa cukup ya segini ya. Tuh udah pekat ya. Tuh di sininya udah berat sih, di bawahnya kita kecilin apinya. Tuh kita bisa lihat di sini kekentalannya cukup. Apa masih kurang, soalnya di bawahnya kayaknya pekat banget ya. Nah, teman-teman, kita aduk yang benar dulu biar dilihat dulu. Tuh
berat di bawahnya. Ntar dulu biar saya turun dulu ya. Tuh kan dia busanya hilang sendiri tuh teman-teman kalau apinya udah kecil. Oke, kita naikin lagi apinya. Sebentar lagi. Cari kegiatan di musim dingin teman-teman biar gak kedinginan. Udah kayaknya tuh. Oh, tuh. Oke teman-teman, kita lihat tuh lebih diginiin ya. Tuh, kayaknya udah cukup kentalannya tuh. Nah, untuk langkah terakhirnya kita masukkan. Kita butuh baking powder ya teman-teman. 1 sendok teh aja baking powder. Jangan 1 sendok munjung ya, segini aja. Kita sambil diaduk, ratakan, aduk cepat ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita harus aduk cepat. Ini supaya warnanya tuh nggak jelek nantinya kalau dikasih baking powder fungsinya. Kalau nggak mau dikasih baking powder juga nggak apa-apa sih. Cuma ini tuh lihat dikembali putih lagi kan warnanya, masya Allah tuh. Tapi ingat aduk cepat. Biarin aja busanya ini nanti juga hilang sendiri kok. Tuh jadi dia warnanya nggak jadi warna kuning tuh. Nanti susunya warnanya kembali putih jadi bener-bener kayak susu cap enak gitu tuh. Boleh sebut merek kan? Boleh. Ya, kayak gitu tuh. Tuh lihat. Biarin aja, nggak usah khawatir sama busanya, nggak usah khawatir, nggak usah takut. Ini nanti dia kalau udah dingin hilang sendiri. Nah, udah ya. Ini proses terakhir kita teman-teman. Sekarang kita matikan apinya. Selesai. Kita aduk-aduk dulu untuk meratain baking powdernya tadi supaya dia nggak ngumpul di bawah ya. Tuh lihat, bisa dilihat di sini teman-teman teksturnya kental begini. Cuma ini masih berbusa ya teman-teman. Nanti kalau dia udah dingin busanya hilang. Sekarang kita udah matikan apinya, kita biarin aja, kita tunggu dingin. Oke? 2000 years later. Oke teman-teman, sekarang susunya udah dingin. Bisa dilihat hasilnya. Lihat, wow banget kan? Tuh. Nah sekarang kita tempatin aja, pindahin ke botol ya. Kita pakai corong ini, kita ke botolin. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh lihat tuh. Beneran kan? Susu kental manis buatan sendiri. Seperti ini susunya. Jadi susu kental manis cap jet. Kepenuhan. Oh, ada kecelakaan lagi saudara-saudara. Bukannya, kenapa kita taruhnya di botol? Supaya dia lebih awet ya, dan tersimpan juga lebih rapi. Kalau ditanya kenapa botolnya kecil-kecil, karena di sini nggak ada yang botol gede. Botol bekas air mineralnya kecil-kecil semua teman-teman.
ya, lumayan. Ini udah benar-benar dingin, udah bisa kita pindahin. Saya rasa dapetnya banyak ini. Nah, cukup. Kurangnya nah, teman-teman, jadinya segini ya. Tiga botol kecil ini kurang lebih jadi sekitar 1 literan kurang ya, lebih. kurang lebih 1 literan ya. Dari 2 liter. Dari susu 2 liter kurang lebih jadi 1 liter setelah kental. Ya, lumayan kan? Oke, selamat mencoba buat teman-teman semua yang mau mencoba di rumah. Dan jangan lupa untuk terus mendukung channel saya, channel kita tentunya, agar saya dapat berbagi segala tips, resep masakan, dan bercerita apa aja buat menghibur teman-teman semua. Oke, jangan lupa ditunggu like, komen, dan subscribe-nya tentunya, dan juga share ke teman-teman kalian semua. Bye-bye. Close till I get up. Time is barely on our side.